Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita Oh, semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jember, Dr. Kukuh Munandar, MKes. Yang kami hormati Ketua Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, Dr. Agustina Dewi Setiari, MHUM, Ketua Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia Komisariat Jember, Dr. Heru SP Saputra, MHUM, Ketua Kelompok Riset Tradisi Lisan dan Kearifan Lokal, Bapak Edi Haryadi, SS MSI. Pembicara kuliah pakar, Dr. Cahyaningrum Dewajati, MHUM, Dr. Anda Titik Maslikatin, MHUM, selaku moderator, serta Bapak dan Ibu peserta yang berkenan hadir dalam kuliah pakar Drama Indonesia Zaman Jepang. Langit cerah bercahaya, sesekali tampak berawan. Selamat datang para peserta dalam acara yang sangat menawan. Matahari setia menghangatkan bumi dengan sinar yang terus menyala. Siapa yang tidak kenal Hizki terus berinovasi melalui ngontras 3. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kehendaknya kita dapat menghadiri kuliah pakar Drama Indonesia Zaman Jepang dengan pembicara Dr. Cahyaningrum Dewajati, MHUM. Kontras 3 pada hari ini sangat istimewa karena Ibu Cahyaningrum akan melakukan presentasi dari Tokyo, Jepang. Baiklah, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin, dimohon meletakkan tangan kanan di bahu kiri sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat. Diucapkan terima kasih. Berikutnya saya akan membacakan tata tertib acara yang juga akan ditampilkan pada layar utama. Tata tertib acara, gunakanlah username pada Zoom yang sesuai dengan nama Anda. Peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon selama acara sedang berlangsung, kecuali dalam sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan, silakan raise hand atau menuliskan di kolom chat dengan format nama, instansi, pertanyaan. Link presensi kegiatan ini dan materi akan dibagikan 20 menit sebelum acara berakhir. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jember, sekaligus membuka kuliah pakar pagi ini. Yang terhormat, Dr. Kukuh Munandar, Magister Kesehatan, dipersilahkan. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Yang saya hormati Ketua Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, Ibu Dr. Agustina Dewi Setiorini, MHum. Yang saya hormati Ketua Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia atau HISKI Komisariat Jember, Bapak Dr. Heru SP Saputra, MHum. Yang saya hormati Ketua Kelompok Riset Tradisi Lisan dan Kearifan Lokal Universitas Jember, Bapak Edi Haryati SS MSI. Yang juga kami hormati Ibu Wakil Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Jember, Ibu Dr. Fitri Amelia MPD, serta yang kita tunggu-tunggu, yang luar biasa, yaitu Ibu Dr. Cahyanurung Dewi Jati MHum, dosen Fakultas Budaya UGM, yang juga dosen tamu di Tokyo University of Foreign Study, Jepang, yang pada kesempatan ini berkesempatan akan memberikan pembicara kuliah tamu, kuliah ahli, kuliah pakar, langsung dari Tokyo, Jepang. Luar biasa. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat, sehingga kita berkesempatan mengikuti kegiatan ngontras ketiga yang dilaksanakan oleh HISKI Komisariat Jember. Dan salam, sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari zaman nanti, Allahumma amin. Yang berbahagia para ahli, para sarjana kesusastraan Indonesia yang pagi hari ini berkesempatan mengikuti kegiatan ngontras, baik yang ada di Jember maupun yang ada di luar Jember. Alhamdulillah, berbahagia sekali saya diberi kesempatan oleh panitia untuk memberikan sepatah dua patah kata, sekaligus membuka acara. Untuk itu, perkenankan, walaupun saya bukan ahli susastra atau ahli puisi, tapi perkenankan saya akan sedikit tidak kalah dengan tadi mbak-mbak yang membawakan pemandu acara ini, yaitu sedikit membaca pantun. Ya. Tapi mohon maaf, kalau keliru, mohon maaf ini Ibu Bapak, khususnya ini ada ahli sastra Indonesia dari Fakultas Ilmu Budaya, Ibu Dr. Agustina. Mohon maaf Ibu kalau saya keliru. Buah sukun, buah kenari, yang rukun akan happy. Buah kenari daun luntas, yang happy ikut ngontras. Batang kelapa namanya glugu, glugu yang baik dari pelaju. Mari kawan kita bersatu, menggapai harapan kesusastraan maju. Insya Allah dengan awal ini kolaborasi Fakultas Keguruan dan Pendidikan dengan jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, dan Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia Komisariat Jember tetap bisa terjalin dengan baik melalui berbagai silaturahmi. Insya Allah kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Jember siap berkontribusi untuk kebaikan bersama, khususnya kesusastraan Indonesia. Saya kira saya tidak perlu berpanjang lebar, Ibu Bapak, kepada Ibu Bapak peserta yang akan mengikuti kuliah pakar dari Ibu Dr. Cayaningrum Dewojati M.Hum. Semoga bisa mengikuti dengan baik dan dapat meresapi dan mengamalkan apa yang akan dipaparkan, karena ini bagi saya luar biasa, yaitu drama Indonesia masa pendudukan Jepang. Karena saat pendudukan Jepang saya belum lahir. Nuwun sewu Pak Heru, saya belum lahir. Jadi ini luar biasa. Jadi nanti perlu Ibu Bapak peserta mengikuti dengan baik, sehingga apa yang bisa dipetik saat itu, semoga kesusastraan khususnya drama Indonesia bisa tetap berkembang, makin maju dan makin maju. Untuk itu mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah untuk membuka acara ngontras ketiga, ngobrol nasional meta sastra ketiga, yang diselenggarakan oleh Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia atau HISKI Komisariat Jember. Mari kita bersama-sama membaca basmalah katuran. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, saya aturkan kembali kepada panitia, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember yang memberi kesempatan kepada kami, begitu juga Bapak Dr. Heru Saputra yang telah memberikan kesempatan juga, dan tak lupa Ketua Kelompok Riset atau KRIS Tradisi Lisan dan Kearifan Lokal Universitas Jember, Bapak Edi Haryati SS MSI. Matur nuwun, saya kembalikan ke pembawa acara. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dekan telah memberikan sambutan dan membuka acara ini. Sebelum memulai acara, kami mohon Bapak dan Ibu dan adik-adik peserta di sini untuk mengaktifkan video untuk melakukan foto bersama sebagai dokumentasi acara ini. Pendokumentasian akan dilakukan oleh tim kami. Yang terhormat Saudara Pia, dipersilakan untuk memandu proses dokumentasi. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, foto bersama kita mulai dari slide 1. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, selanjutnya slide kedua. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Selanjutnya slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Tanya gini aja, Mbak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Acara ini akan dipandu oleh moderator kami, Dr. Anda Titik Maslikatin M.Hum. Tak kenal maka tak sayang, maka sebelumnya saya akan membacakan CV singkat beliau. Dr. Anda Titik Maslikatin M.Hum lahir di Ponorogo 4 Maret 1964,
menempuh pendidikan S1 di jurusan Sastra Indonesia Universitas Jember tahun 1982 sampai 1986. Melanjutkan studi S2 jurusan Sastra di Universitas Gadjah Mada tahun 1994 sampai 1997. Beliau memperoleh penghargaan Satya Lencana 20 tahun pada tahun 2017 dan Satya Lencana 30 tahun pada tahun 2018. Buku-buku yang pernah ditulis oleh Bu Titi diantaranya kajian sastra, prosa, puisi, drama, bahasa dan sastra, using, ragam dan alternatif kajian. Penelitian terakhir yang dilakukan oleh Dr. Anda Titik Maslikatin M. Hum, novel-novel Remi Silado, kritik sastra postkolonial, hegemoni patriarki, dan posisi perempuan sebagai subaltern pada tahun 2021. Pada tahun 2020, beliau meneliti novel-novel Oka Rusmini, mendobrak marginalisasi dan ketidakadilan gender melalui tokoh perempuan. Pada tahun 2019, beliau meneliti dialektika lokalitas, pemahaman semiotis sastra warna lokal terhadap trilogi novel Hasnan Singodimayan dan trilogi novel Oka Rusmini. Pada tahun 2018, beliau melakukan penelitian sastra religius, wacana, pesantren, media dakwah, dan ideologi Islam dalam novel-novel Indonesia. Baiklah, yang terhormat, Dr. Anda Titik Maslikatin M. Hum dipersilahkan untuk menjadi moderator dan memandu jalannya kuliah pakar drama Indonesia zaman Jepang. Terima kasih Mbak Nia Si Capirawit. Kami sebutnya Mbak Nia Si Capirawit. Meskipun anaknya sudah 3, kelihatan masih imut seperti mahasiswa baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sejahtera pada Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa yang mengikuti acara ini. Sama seperti yang disampaikan oleh Mbak Nia tadi, sebelum saya mempersilahkan pembicara pakar kita, saya akan membacakan CV beliau. CV beliau panjang, lebar, sama dengan luas. Setiap CV kami tampilkan wajah cantik Mbak Nirung. Kuliah pakar kali ini berjudul Drama Indonesia Zaman Jepang yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Cahyaningrum Dewojati M. Hum. Beliau lahir di Yogyakarta 31 Desember 1968. Saya sering panggil Dek, tapi sekarang saya panggil Bu Ningrum atau Mbak Ningrum. Pendidikan beliau S1 sampai S3 ditempuh di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, di tempat beliau mengajar. Yang sekarang ini beliau mengajar di Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia FIB UGM. Saat ini beliau juga menjadi dosen tamu di Tokyo University of Foreign Studies, TUFS, Tokyo, Jepang, mulai 2020 kemarin sampai tahun 2022. Jabatan yang pernah diemban oleh beliau adalah Sekretaris Prodi S2 Magister Sastra FIB UGM. Buku-buku yang ditulis oleh beliau banyak, ada 15 buku, ada beberapa saja yang kami bacakan. Nanti kalau Bapak Ibu membutuhkan CV yang lengkap akan kami tayangkan di chat. Yang pertama, Kearifan Cerita dari Timur tahun 2020, Sahabatku Indonesia Memahami Indonesia Melalui Sastra Seni Pembelajaran BIPA tahun 2019, Memahami Drama-drama Zaman Jepang tahun 2019, Pengantar Sastra Peranakan Tionghoa tahun 18, Cerita Anak Nusantara tahun 18, Perempuan-perempuan di Simpang Jalan tahun 2017, Drama-drama Indonesia Kajian Multi Perspektif tahun 2014, Sastra Populer dan Teori Drama. Saya lanjutkan dulu slide-nya. Kemudian beliau sekarang menjadi dosen tamu di TUF. Tapi beliau juga banyak
sering menjadi dosen tamu di Universitas Hamburg 2019, Pusat Pendidikan Langkawi Malaysia tahun 19, Terang Thailand 19, kemudian Thammasat University tahun 18, di Malaysia 17 dan 18, kemudian di Universitas Hamburg Aussie Afrika Institute tahun 17, dan masih banyak lagi kalau dibaca panjang gitu ya. Nanti waktunya habis. Artikel-artikel yang pernah diterbitkan oleh beliau itu juga banyak, tapi saya ambil 5 saja. Biopolitik dan krisis kedaulatan dalam novel Lampuki karya Arafat Nur, Journal of Malay Studies tahun 2021, kemudian Perempuan Terbungkam dalam RA Murhia Paringetan Medan 1929 sampai 1933, karya Nyo Chong Seng, sebuah kajian subalterm Spivak, Jurnal Alaya Sastra 2021, kemudian Persaingan Ideologi dan Muatan Propaganda dalam Drama Semasa Pendudukan Jepun di Indonesia, Journal of Malay Studies tahun 2020, Sexuality, Morality, and the Female Role, Observation on Recent Indonesia, Asia Tisit, student tahun 2010, Representation Erotic Literature, Java Culture Concept of the Ideal Woman, tahun 2007. Kemudian riset-riset beliau juga banyak, saya ambil beberapa saja. Sastra anak dan permainan tradisional Nusantara, kontribusinya dalam karakter dan penyadaran keberagaman kearifan lokal Indonesia. Kemudian drama Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Ya memang penelitian beliau ini yang akhirnya menjadi artikel, menjadi pecah-pecah menjadi beragam karya tulis ilmiah. Kemudian 200 tahun perempuan dan politik dalam kesusastraan Nusantara. Kemudian perempuan dalam novel-novel pop Indonesia tahun 70 tahun 1970 sampai 2000-an yang diterbitkan tahun 2014. Kemudian Local Wisdom dalam sastra klasik dan modern Nusantara. Itu tadi biografi singkat Mbak Ningrum. Harum melati baru dipetik, banyak ditanam di tanah lapang. Mari Mbak Ningrum yang sangat cantik, silakan presentasi dari Jepang. Saya persilakan Bu Ningrum untuk presentasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantiknya. Terima kasih Mbak Titi. Oke, saya mengucapkan terima kasih pertama kali. Oh ya, saya sapa dulu ya. Selain Assalamualaikum. Ohayo gozaimasu. Konnichiwa semua. Konnichiwa untuk waktu Jepang. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ohayo sensei. Gozaimasu. Ohayo sensei. Oke, pertama kali saya mengucapkan terima kasih sekali pada Pak Dekan FKIP UM Jember yang sudah memberikan sambutannya. Juga sangat terima kasih pada Pak Heru yang sudah berhasil merayu saya untuk mengisi acara ini. Makasih juga untuk Mbak Titi, Mas Edi, Ibu Ketua Prodi Sasindo Jember, semua peserta dan semua mahasiswa yang berbahagia hari ini. Saya sempat mengintip beberapa teman lama saya juga muncul di sini. Terima kasih semuanya yang sudah muncul. Dan juga ada istimewa, tadi saya juga intip ada Mbak Riko Okada, itu mahasiswa saya S2 yang sedang menempuh kuliah bersama saya di TUFS, salah satunya juga hadir di sini. Pertama kali saya juga sudah tayangan sudah bisa dilihat ya? Sudah Mbak Titi? Bisa. Oke. Bisa dilihat. Mungkin tinggal di slideshow. Iya. Oke.
Ya, memang saat ini kebetulan sekali saya sedang berada di Tokyo University of Foreign Studies. Saya kira nanti teman-teman yang mau S2 juga saya kira juga bisa di sini ya. Jadi ini tempatnya sangat menyenangkan di TUFS, bukan universitas yang sangat besar. Saya kira lebih besar Universitas Jember. Tapi ini sekolah negeri ya. Kalau di Jepang itu universitas-universitas itu kecil-kecil. Ada beberapa yang besar sekali tapi biasanya kecil-kecil. Oke, saya lanjutkan. Ya, saya kebetulan sebetulnya sih hanya 1 tahun mengajar di TUFS. Tetapi karena kondisi pandemi, saya nggak bisa balik, dan yang pengajar lain tidak bisa datang, akhirnya saya meneruskan untuk tahun kedua. Saya presentasi ini mungkin saya juga ambilkan dari buku saya, Memahami Drama-Drama Indonesia Zaman Jepang. Buku ini tersedia, nanti kalau yang tertarik juga boleh bisa memesan. Nah, saya ingin bercerita dulu sebetulnya, hanya ingin sharing saja. Jadi, mula-mula sebelum meneliti drama zaman Jepang, saya itu dulu peneliti lebih fokus pada drama peranakan Tionghoa yang sudah menjadi disertasi saya, yang mulai tahun 1800-an hingga 1940-an. Nah, ini ada cerita yang menarik. Tahun 2019, kebetulan saya berangkat ke Leiden untuk riset. Saya sudah beberapa kali, mungkin 5 atau 6 kali pergi ke Belanda. Nah, waktu itu 2019 itu saya mengantarkan anak saya. Jadi anak saya kebetulan juga yang pertama sekolah PhD di Nara Women University Jepang. Dia dari Jepang, saya dari Indonesia, dan bertemu di Belanda pada saat itu. Nah, yang menarik, saya itu suka melirik pekerjaan dia waktu dia mengumpulkan dokumen-dokumen berupa sejarah, ya, kemudian kehidupan sosial, politik, dan budaya untuk disertasinya. Disertasinya tentang gender lebih luas, ya, tentang sastra, tentang budaya, ya, yang ada hubungannya pada masa pendudukan Jepang. Nah, sangat menarik sehingga saya melirik pekerjaannya, melirik terus. Lama-lama saya kok tertarik untuk meneliti ini. Nah, ternyata itu luar biasa. Pada tahun 2019 memang belum banyak bahan-bahan ya tentang hal tersebut. Namun jangan khawatir, untuk teman-teman semua, juga mahasiswa S1 yang mau meneliti, sekarang itu Perpusnas sudah mengunggah versi digitalnya. Itu belum lama. Jadi saya kembali ke Perpusnas itu 2019, 2020, 2019 belum ada. Mulai akhir 2020 saya sudah di Jepang ya itu. Dan 2021 itu sudah mulai banyak yang bisa diakses di Perpustakaan Nasional melalui digital. Dan perlu diketahui, Universitas Leiden ini saya kira juga perlu ditelusuri, beberapa kali itu sudah juga menayangkan versi digitalnya. Jadi luar biasa. Nggak perlu seperti saya payah-payah ke Belanda, tapi sekarang sudah banyak. Ya. Nah, seperti halnya peranakan drama, karya sastra peranakan Tionghoa. Nah, karya sastra zaman Jepang, saya dulu SMA dan waktu S1 bahkan, itu tidak banyak diajarkan. Saya nggak tahu alasannya mengapa. Mungkin dosen-dosen juga tidak banyak mendapatkan bahannya. Saya tidak tahu. Mungkin sumber ilmiahnya terbatas.
Tapi sekarang kan banyak sekali ya yang sudah bisa diakses digital. Nah, karena kebetulan saya di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada itu sebagai pakar drama, saya memang kemudian fokuskan ke drama. Jadi masih banyak banget yang bisa para ahli, peneliti, dan teman-teman mahasiswa di sini yang bisa meneliti tentang novel, cerita bersambung, cerpen, itu banyak sekali dimuat di surat kabar dan majalah pada masa pendudukan Jepang. Nah, ini termasuk cover ini cover yang saya dapatkan, panggung Giat Gembira ini saya dapatkan di Belanda. Jadi bahkan di Belanda itu kita pegang teksnya aja boleh, ya boleh itu. Jadi ngawur sekali sebetulnya kalau saya bisa merusak, tapi boleh waktu itu. Jadi boleh memegang, digitalnya juga ada, ya. Kemudian saya ingin teman-teman membawa teman-teman untuk memahami sejarah, untuk memahami latar drama. Jadi kita tidak berangkat dari kekosongan, ada situasi-situasi tertentu yang masuk di dalam karya sastra itu. Ya, karya sastra itu. Kemudian ini yang saya kutip dari Mas Dewo Broto Hartono. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan karya sastra masa Jepang, ya pada masa Jepang bisa berteman di Facebook dengan Dr. William Bradley Horton, tetapi dia ada nama Facebooknya itu Mas Dewo Broto Hartono. Itu kolektor yang gila banget. Itu banyak sekali karya sastra yang dimiliki. Beli loh, beli. Dan surat kabar juga dia beli. Saya beberapa kali dipameri ketika di Indonesia. Dia pernah belajar juga di sejarah di FIB UGM S2 kalau nggak salah. Kemudian beliau sekarang dosen di Universitas Akita Jepang. Jadi beberapa kali saya juga bertemu dengan beliau. Nah, ini yang saya kutip bahwa ketika zaman Jepang itu datang, perang itu dimulai, ada kehidupan yang tetap terus berlangsung saat itu. Jadi hanya namanya saja yang banyak berubah. Namanya berubah. Nah, yang paling menarik ini tentang promosi bahasa Indonesia. Di Indonesia waktu itu sangat giat, ya. Sejajar dengan promosi bahasa Jepang. Yang paling menarik kalau dulu bahasa-bahasa Belanda itu akan keren dipakai pada masa Belanda, jadi kelihatan sangat intelek. Pada saat zaman Jepang itu berubah. Bahkan buku-buku dalam bahasa Belanda itu dibakar. Tidak boleh mengajarkan bahasa Belanda di kelas-kelas. Menjadi menarik, nah mulai tumbuh dunia kesusastraan, ya dunia kesusastraan itu mulai tumbuh lagi pada masa itu. Nah, yang menarik ya ini poster yang ini saya dapatkan di Belanda, tapi sekarang banyak sekali di internet. Ya, ini poster yang sangat propaganda yang sangat terkenal pada saat itu. Ya, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia itu sangat populer. Nah, yang paling menarik ada departemen khusus bentukan Jepang, yaitu Sendenbu itu didirikan tahun 42. Nah, yang sangat menarik juga itu kan di bawah militer, ya, semua di bawah militer dan fokus kegiatannya itu banyak, tapi harus dalam kendali departemen tersebut. Nah, kalau propaganda sendiri apa sih?
Ini berarti upaya untuk mempengaruhi dan mengontrol perilaku individu terhadap suatu tujuan dalam masyarakat pada waktu tertentu. Nah, itu kata Alex. Jadi saya sering dapat pertanyaan, ya, saya sering dapat pertanyaan oleh teman-teman di Indonesia. Ibu, apakah sejarah pendudukan Jepang itu mahasiswa Ibu tahu nggak? Atau orang remaja Jepang atau murid-murid di sekolah gitu tahu nggak tentang pendudukan Jepang, kekejaman Jepang pada saat itu? Apa yang dilakukan Jepang saat itu pada masa Perang Dunia Kedua? Kalau boleh jujur, saya menjawab 90% nggak ngerti, sama sekali nggak ngerti. Ya, sebetulnya tuh kasusnya sama kalau dengan kita itu dengan masalah Papua atau Timor Leste gitu ya. Itu disembunyikan habis-habisan. Ya, kalau ada pun satu lembar dalam sejarah itu lembar sejarah di buku-buku SMP atau SMA mereka itu hanya satu lembar saja. Dan saya pernah datang di museum dekat kuil, aduh lupa saya namanya. Saya datang ke kuil itu, dekat kuil itu di sana ya, di sana bahkan pendaratan Jepang ke Indonesia itu hanya ada satu booth di dalam museum itu. Gak ada sama sekali ceritanya macam-macam yang banyak kita pelajari dan kita ketahui di Indonesia itu nggak ada di Jepang. Hanya satu booth. Ya, satu booth. Itu benar-benar menarik menurut saya. Menurut saya menarik dan miris sebetulnya ya. Tapi itu yang terjadi. Nah, kemudian sebetulnya sih kalau tentang ini saya dapatkan banyak di internet sekarang tentang poster-poster tentang propaganda Jepang itu sebetulnya mulai sangat marak ya, mulai sangat marak ketika sudah ada institusi yang memang menangani itu, ya, institusi menangani itu dan dipimpin oleh Kolonel Machida Keiji. Dan yang paling menarik, mereka ternyata membawa para seniman, kartunis, narator film, ya, kemudian sutradara itu ke Indonesia loh, ya. Mereka punya posisi penting dalam kepengurusan di Keimin Bunka Shidoso. Tetapi setelah selesai perang, mereka pulang kembali ke Jepang. Dan saya kemarin beberapa waktu lalu itu bertemu dengan sutradara film di Jepang, sutradara film dokumenter yang ayahnya adalah seorang sutradara film dokumenter pada masa pendudukan Jepang. Menarik sekali, ya, menarik sekali. Nah, sebelum ini ada, orang Jepang itu ke Indonesia sudah mulai sejak zaman Belanda sebagai mereka sudah mengawasi Indonesia itu selama lebih dari 200 tahun. Tahun 1700, 1800 mereka sudah ke Indonesia dan mayoritas sebagai pedagang, bukan sebagai militer. Kemudian, nah ini saya perkenalkan yang pusat kebudayaan Jepang atau Keimin Bunka Shidoso. Kita bisa lihat di foto-fotonya, ya. Ini yang saya sebutkan orang-orangnya dan yang paling menarik, ya paling menarik di sini ada sejumlah sastrawan yang ikut dalam misi propaganda mereka. Di antaranya adalah misalnya Armin Pane. Ya, Armin Pane. Saya mengikuti tulisan-tulisan Armin Pane itu saya baca di Belanda. Jadi
Wah, ternyata itu luar biasa sekali. Cepat sekali berubahnya. Berubahnya cepat sekali. Kemudian dalam artikel majalah Jiwa Baru misalnya, selain Armin Pane, ada juga Sanusi Pane. Jadi menganggap kolonial Belanda bersama Inggris dan Amerika dianggap telah menghancurkan kejayaan budaya Timur. Kerbau imperialis Sekutu dianggap susah diusir dari bumi Indonesia tanpa pertolongan bala tentara Dai Nippon. Dengan demikian, pada masa itu Sanusi Pane sebagai tokoh budaya dan sastra Indonesia secara eksplisit telah menjadi agen propaganda Jepang di Indonesia. Jangankan Armin Pane dan Sanusi Pane, perlu diketahui Soekarno juga. Saya juga melihat propaganda Soekarno pada saat itu, ya. Saya melihatnya di Jepang dan di Belanda, ya. Itu luar biasa, kondisinya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan karya-karya sastra yang dianggap tidak propaganda? Nggak boleh diterbitkan, ya, nggak boleh diterbitkan. Karya sastra cinta-cintaan romantis termehek-mehek itu suruh menyimpan sendiri di buku tulis dan itu tidak layak diterbitkan, ya, pada masa itu. Nah, ya ini ada poster bagaimana propaganda itu sangat penting pada masa itu. Ini mobil ini di majalah Jawa Baru, ya. Ini mobil-mobil propaganda dan dia membawa poster untuk belajar hiragana dan katakana. Dan di sini ada seorang perawat yang membagi-bagikan vitamin pada masyarakat sekaligus agar propaganda agar orang Indonesia itu melek huruf, ya, melek huruf. Saya ingat kok orang tua saya dan mertua saya itu bisa sedikit-sedikit juga membaca hiragana dan katakana karena dia hidup juga mereka berdua hidup di zaman Jepang, ya. Hafal lagu Kimigayo, ya, mungkin orang-orang tua atau kakek nenek itu ya masih ada, ya. Dan itu daya tarik luar biasa, ya. Ini contoh. Jadi sensornya luar biasa ketat pada saat itu. Nah, ini saya perkenalkan contoh-contoh yang sangat fenomenal dan beberapa buku majalah ini sudah ada bentuk digitalnya di Perpustakaan Nasional. Jadi jangan khawatir untuk para mahasiswa yang mau membuat skripsi, teman-teman S2, S3, maupun para peneliti, ini sungguh menarik. Jadi saya komporin saja. Bayangkan bagaimana dalam buku-buku ini saya waktu ini sekarang banyak digitalnya, tapi yang perlu diketahui ini saya dapatkan waktu itu di Belanda. Ya, cover-cover ini saya scan, saya copy di Belanda. Ya. Yang sangat menarik itu banyak, salah satunya itu propagandanya itu ada perempuan dengan kimono, ya, kemudian memperlihatkan dia ada di rumah sangat mewah di Jepang, gitu ya, dan dia tampak bahagia dengan kehidupannya. Itu bohong besar, gitu ya. Pada saat itu, ya, tahun 42-43, para perempuan dan anak-anak itu banyak yang kelaparan di Jepang. Ya, pada masa perang. Jadi untuk pencitraan itu bahkan mereka memerlukan foto-foto itu. Jadi ini proyek khusus, ya. Proyek khusus. Nah, ini saya dapatkan di Jawa Baru, ya, Jawa Baru, dan dari Mas William Bradley Horton juga, ya.
Di sini ini cantik-cantik sekali ya. Modis-modis, beberapa berkain dan bersarung ya. Dengan kebaya, mereka adalah pemain drama pada saat itu. Loh, kalau ada sensor, bagaimana? Bahkan pada saat itu kan berkumpul saja tidak boleh. Tetapi saat mulai diperbolehkan drama pementasan Jepang dan syaratnya harus propaganda, syaratnya harus ada unsur propaganda dan latar pada masa kejayaan Jepang itu diperbolehkan. Kalau dulu 5 orang berkumpul saja itu termasuk dicurigai akan subversif. Dan yang paling mengerikan dan menarik itu nanti muncul di dalam drama. Itu kan nanti ada pemunculan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang mirip sekali di Jepang, itu RT dan RW itu pembentukan Jepang ya. Ketua RT pada saat itu dan juga warga yang dipercaya itu menjadi mata-mata Jepang. Jadi kalau kayaknya ada usaha makar, ada 5 orang rapat saja bisa dilaporkan. Dan yang lapor dapat hadiah pada saat itu. Nah, tahun Jepang itu dimulai 2000, yang di Indonesia 2602. Ya. Ini kegiatan drama-drama sudah mulai stabil. Nah, beda dengan pada masa era Melayu Tionghoa, itu kan banyak bule bangsa Belanda yang ikut dalam pementasan drama Jepang. Kalau yang pada masa Jepang ini sama sekali orang Belanda tidak boleh ikut. Tidak boleh sama sekali main dalam pementasan itu. Ada wajah bule itu nggak boleh. Saya akan, ini yang menarik juga ya, mulai dari karya Armin Pane tahun 45, drama ini dimuat dalam buku Kebudayaan Indonesia, yang tadi sudah saya share covernya, ya. Dipublikasikan oleh Kemin Bunkasi Doso, kantor besar pusat kebudayaan Jepang di Indonesia. Terdapat beberapa drama yang dikumpulkan. Nah, ini dia editornya itu harus orang Jepang. Editornya harus orang Jepang. Nah, contohnya ini drama Jinak-Jinak Merpati. Ya. Kemudian disingkat DDM karena DJ ya, menjadi 4 babak. Jadi sebelum masuk ke babak pertama, Armin Pane memberikan keterangan tentang ya deskripsi tentang tokoh-tokoh perankan dalam drama tersebut. Kemudian latar tokoh juga diberitahu secara singkat. Kemudian, nah yang menarik ini ada pembagian kelas sosial di dalam drama. Ya, sangat menarik, ya sangat menarik. Jadi drama ini lolos ya. Selain karena Armin Pane dan Sanusi Pane memang aktif di Kemin Bunkasi Doso, ya, mereka juga harus tetap memasukkan latar pada masa pendudukan Jepang. Jadi nanti harus ada istilah-istilah Jepang itu harus muncul pada saat itu. Ya. Sebelumnya bagaimana? Sebelum tahun 42, istilah-istilah itu banyak muncul istilah-istilah Belanda, ya, dalam bahasa Belanda. Itu di dalam drama ini berubah semua. Apakah dipentaskan? Iya. Tapi perlu diketahui, mayoritas drama yang ditulis bahkan pada masa Jepang itu tidak untuk dipentaskan, tapi diterbitkan untuk dibaca. Aneh ya? Iya. Seorang perempuan dalam drama itu, seorang perempuan bernama Murniati diperlihatkan, ditampilkan sebagai pegawai karyawati sebuah kantor pada masa pemerintahan Jepang. Jadi kantornya saja sudah disebut
juga pada masa Jepang. Latar waktu yang dipakai oleh pengarang pada drama ini jelas secara eksplisit menuju pada tahun 42 sampai 45. Murniati, tokoh ini menjadi bahan gosip ibu-ibu di sekitarnya. Hal itu disebabkan status Murniati yang belum menikah. Jadi perempuan belum menikah itu bahan gosip. Ya. Dan sering dikunjungi oleh para laki-laki yang sudah beristri. Ya, sudah beristri. Kemudian kondisi tersebut membuat ibu-ibu takut kehilangan suami mereka karena dirayu Muniarti. Ya. Saya nggak tahu ini tokoh ini mungkin belum kenal sama Pak Heru ya, mungkin dia nggak tahu nih punya apa mantra jaran goyang apa tidak, saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas hampir semua laki-laki di kampung itu yang sudah beristri itu datang ke Murniati. Membuatnya dapat dijulukan hantu perempuan, seperti terlihat dalam kutipan dialog berikut ini. Foto ini tidak ada hubungannya dengan apa teks drama. Foto ini adalah laskar perempuan bentukan Jepang, ya, yang ada di kota-kota besar pada saat itu. Jadi peta versi perempuan. Jadi mereka juga harus ikut semi militer di Indonesia dan ini laskar perempuan dalam pawai. Nyonya Jaya masuk. Si hantu perempuan lagi jadi pembicaraan, memandang Nyonya Karjono dengan berarti. Apalagi gara-garanya? Gara-garanya selamanya ada, Dek. Selama dia belum ada tanggungan seperti kita, dia akan membuat gara-gara. Sebetulnya perempuan semacam itu mesti dikawani. Sudah duduk. Mengapa, Jo? Ini dia datang dan duduk. Kemudian maksudnya suami kita diganggunya. Ini apa hubungannya dengan pada zaman Jepang? Jadi hampir semua orang-orang pada saat itu gosip pun itu akan dilaporkan pada petugas ya, penguasa Jepang. Jadi apa? Sedikit aneh ya. Nah, ini saya perlihatkan kelas sosial pada masa itu. Ini Nyonya Karjono, tetangganya Murniati, digambarkan perempuan dari kalangan menengah ke atas. Merupakan istri dari Karjono yang bekerja sebagai kuminco. Jadi ini pokoknya bahwa mengapa penting tokoh ini? Ya, dia istri kuminco, ketua pimpinan yang dipercaya pemerintah Jepang untuk mengatur wilayah di sekeliling tempat tinggalnya. Jadi semacam ketua RT, tapi lebih keren. Karena namanya bukan RT, namanya kuminco. Ya, kuminco itu keren, kalau harus menyebutkan juga dengan istilah-istilah Jepang pada saat itu. Dia membawai beberapa tonari gumi, sama dengan gonin gumi di Jepang. Ya, pada saat itu. Ya, itu ada. Jadi RT di Jepang itu juga ada pada saat itu. Nah, jabatan ini sangat penting karena bisa sebagai mata-mata militer Jepang atau pengontrol warga. Jadi bahkan ruang privat saja itu menjadi kontrol pemerintah Jepang. Itu ruang privat. Jomblo pun itu bagian dari ruang privat yang harus dilaporkan pada pemerintah Jepang. Dan di dalam drama ini itu banyak sekali benturan kelas sosial. Itu menarik, kalau nggak mungkin saya bacakan semua di sini, tapi itu sangat menarik. Kemudian labeling perempuan itu sangat melekat pada drama ini. Kemudian murni digambarkan perempuan cerdas. Nah, ini yang menarik, bahwa penulis menggambarkan ya kalau perempuan cerdas itu memang menunda pernikahan.
ya. Dia mau bekerja di kantor pemerintahan Jepang. Jadi idola, ya. Dan banyak didekati laki-laki. Jadi pada drama ini terlihat adanya propaganda sebagai proses hegemoni yang dilakukan oleh militer Jepang terhadap bangsa Indonesia. Hegemoni tersebut dilangsungkan dengan semangat tertentu seperti ajaran kehidupan bermasyarakat sesuai dengan arahan Jepang. Semangat yang ditampilkan dalam drama ini adalah semangat tonarigumi, yaitu semangat rukun tetangga. Jadi tetangga itu harus rukun, bolehlah kamu perempuan bekerja, bolehlah jomblo, tapi harus menjaga kerukunan loh. Kerukunan itu prinsip yang diajarkan oleh militer Jepang pada masyarakat kelas bawah di Indonesia. Kalau kamu rukun, kamu mudah diatur. Kalau kamu mudah diatur, kamu akan mudah dikontrol oleh militer Jepang. Selain itu, beberapa istilah kedudukan tertentu muncul. Misalnya kumincho, hancho, ya, berarti pemimpin regu atau ketua dan lain-lain. Itu terus berulang dalam teks. Jadi ini kayaknya memang sengaja diulang-ulang supaya sekalian memperkenalkan istilah-istilah baru yang harus diketahui oleh masyarakat Indonesia pada zaman kedudukan Jepang. Jadi dia semacam edukasi propaganda, ya, dalam teks drama, karena diharapkan ini pembacanya banyak. Jadi ini masalah perempuan, ya, hantu perempuan itu, karena dia sangat cantik dan menarik, ya, itu pun bisa mengurangi kerukunan. Kemudian ada yang ingin saya share lagi. Ini ada judulnya itu Kami Perempuan. Yang paling menarik di sini, ini secara verbal ini harus mendukung PETA, ya, Pejuang Tentara Pembela Tanah Air. Lagi-lagi poster ini itu bisa saya sentuh, saya pegang itu waktu di Belanda. Jadi mereka itu ada arsip, bahkan poster aja mereka abadikan. Gak tahu mereka itu dapat dari mana, itu poster asli. Sudah jelek sekali tuh, sudah rapuh, tapi boleh dilihat. Jadi di perpustakaan itu boleh dilihat aslinya. Sekarang sudah digitalisasi, saya kira nggak harus sentuh aslinya. Tapi yang paling menarik dalam karya ini, ya, ini karya Asia Putra. Bentuk propaganda tersebut digambarkan melalui seruan untuk bergabung dengan kelompok-kelompok militer bentukan Jepang seperti PETA atau Barisan Sukarela dan Heiho, serta seruan untuk berperang melawan sekutu. Ya. Jadi ini tuh yang perang siapa, yang nyuruh-nyuruh siapa, gitu ya. Itu heran ya. Tapi Soekarno waktu itu juga ikut masalahnya, ikut propaganda ini, ya. Jadi yang digambarkan adalah citra kepahlawanan, nasionalis, dan berani sengaja ditampilkan demi menarik simpati masyarakat agar mau bergabung dengan kelompok-kelompok militer tersebut. Maupun merelakan anggota keluarganya atau pacarnya untuk membantu pemerintah Jepang. Sengaja membentuk pikiran orang Indonesia agar bersatu bersama Jepang untuk melawan musuh mereka. Jadi kan sebetulnya Indonesia itu tidak terlibat langsung dalam perang, tapi dilibatkan oleh Jepang. Nah, ini yang menarik, bahkan di tembok, ya, ini sudah ada baliho besar juga, ya, baliho besar dan di tembok, ya, di tembok itu ada pelajaran, ya, hiragana katakana itu ya. Ini menarik sekali. Bahkan drama yang kayak gini
karya sastra yang seperti ini itu yang benar-benar diekspos ya dan dipentaskan pada saat itu. Proses hegemoni Jepang pun dapat dilihat melalui adu argumen antara tokoh Sri di dalam karya drama ini dan tokoh Aminah dengan kedua orang tua mereka mengenai keikutsertaan pasangan para kakak beradik tersebut dalam perang. Bagi tokoh Sri, bangsa Indonesia sudah seharusnya membantu pemerintah Jepang dalam melawan pihak Barat. Pernyataan sikap tersebut juga disetujui oleh Aminah yang menganggap bahwa bergabung dalam pasukan dan membantu Jepang dalam perang memiliki nilai yang sama seperti mempertahankan keutuhan keluarga. Apa bedanya? Kok ini kan beda banget ya, tapi ini kok apa persamaannya? Apa persamaannya ini? Ini seperti keutuhan keluarga ya. Kemudian Indonesia digambarkan pula sebagai bangsa yang inferior di dalam teks ini dan lemah sehingga tidak memiliki kekuatan apapun untuk menghadapi musuh kecuali bila mengikuti patronnya, yaitu bangsa Jepang. Ya, bangsa Jepang. Ini yang lebih menggelikan lagi dan menurut saya ini sangat menarik. Ya. Jadi saking banyaknya, sebetulnya kalau menurut saya drama ini ada dua muka. Ya. Dia sebetulnya mengkritik Jepang juga dengan menertawakan bahwa di RT di Tonarigumi ya itu bisa ada mata-mata musuh. Jadi Indonesia waktu itu dibuat paranoid. Jadi banyak sekali poster-poster seperti ini. Poster-poster awas mata-mata musuh gitu ya. Jadi ini bahkan dibuat dramanya. Itu ada di mana-mana. Dibuat paranoid, jangan-jangan teman kita ini mata-mata Belanda loh. Mata-mata Barat loh. Jadi diminta untuk saling mencurigai. Bahkan kalau perlu sekecil mungkin gerak-gerik tetangga mereka itu nanti kita laporkan kepada pimpinan. Ya. Pimpinan di grup. Ya, pimpinan di grup dan grup akan ya. Jadi saling kalau dalam bahasa Jawa itu makake ya. Ya, memberi makan teman untuk teman itu dijadikan alat agar dia bisa mendapatkan nilai baik ya oleh militer Jepang. Nah, ini implisit propaganda Jepang dalam penyajiannya. Drama ini menyampaikan pesan bahwa dalam struktur masyarakat terkecil pun perlu diwaspadai adanya mata-mata musuh. Dengan kata lain, semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat kelas bawah, harus berhati-hati terhadap tetangganya sendiri. Itu gila. Pengarang menyajikan pesan propaganda melalui tokoh lurah secara implisit. Propaganda yang dimaksud adalah rukun. Itu salah ya, rukun antar tetangga. Ajakan untuk bersatu, kalau bercerai-berai kita akan kalah selalu. Selain itu, melalui tokoh Tuan Saman, pengarang juga menyampaikan agar masyarakat perlu bekerja sama dengan penduduknya. Ya, ini hal lain di dalam gambar. Ini contoh bahwa Soekarno pun pada saat itu ya agen propaganda nomor 1 yang sangat dihormati di Indonesia. Drama ini ingin menyampaikan pesan bahwa dalam struktur, ini sudah ya, dan harus mencurigai, dan ini diparodikan dengan hal-hal yang bersifat sepele. Jadi
ternyata tersangkanya pada saat itu sebetulnya hanya pencuri daun pisang. Ya, dia dikira mata-mata musuh. Jadi ini sebuah parodi politik pada masa Jepang yang sangat menarik. Kemudian catatan penutup saya, jadi pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia ini menggunakan pertunjukan sandiwara sebagai salah satu media propaganda. Selain pertunjukan, ini kan drama ini juga diterbitkan di dalam buku maupun terbit di dalam majalah. Nah, naskah sandiwara yang dihasilkan kemudian tidak lepas dari kepentingan-kepentingan Jepang demi menggalang dukungan dari masyarakat Indonesia dan demi memuluskan rencana mereka tersebut. Jadi Jepang merekrut para ahli sandiwara untuk menghasilkan naskah-naskah drama sesuai dengan keinginan pemerintah pendudukan Jepang pada saat itu. Berbagai muatan propaganda maupun kontestasi ideologi dapat ditemukan dalam naskah-naskah sandiwara pada masa pendudukan Jepang. Jadi ini misalnya muatan propaganda Jepang dalam naskah sandiwara pada masa pendudukan Jepang, seruan untuk bergabung dengan kelompok-kelompok militer. Ya, misalnya ini Heiho itu muncul dalam drama-drama mereka. Selain itu, terdapat pula propaganda mengenai sentimen anti-Barat yang ditekankan melalui stereotyping para tokoh dan penekanan terhadap tanggal-tanggal penting yang berkaitan dengan Jepang. Apa coba hubungannya tanggal-tanggal penting, hari kelahiran kaisar, peringatan-peringatan tertentu itu muncul. Misalnya dalam naskah Pandu Pratiwi. Kemudian yang paling menarik juga itu muncul tokoh Nederland. Nah, itu kan plesetan dari Nederland ya. Presentasi orang Belanda yang digambarkan sebagai sosok pengecut, palsu dan buas. Sementara penekanan pada tanggal-tanggal penting, misalnya 8 Desember dan 9 Maret sebagai tanggal penting tokoh utama, berhubungan dengan serangan-serangan Jepang dalam usaha menaklukkan wilayah Asia, itu muncul. Propaganda mengenai kelompok-kelompok bentukan Jepang terdapat dalam Kami, juga ada di dalam Kami Perempuan, dalam drama, kemudian memiliki peran masing-masing dalam kontribusi perjuangan bersama Jepang. Saya kira cukup sekian presentasi saya, nanti kita sambung dengan diskusi. So, arigatou gozaimashita. Terima kasih. Kita bisa sambung dengan diskusi. Mbak Titi masih mute, Mbak. Lupa. Terima kasih Mbak Ningrum yang cantik. Ke pasar membeli terasi, dibuat sambal, aduh enaknya. Pembicara sudah selesai presentasi, silakan peserta untuk bertanya. Selanjutnya, tim kreatif mohon ditampilkan pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Ada yang sudah masuk ke saya juga secara japri. Iya, saya bacakan dulu ya sambil nunggu tim kreatif memunculkan pertanyaan. Jadi sebelumnya sudah saya kirim ke tim kreatif. Oh, sudah ada ini Mbak Ningrum dari Novianti Pratiwi. Pertanyaannya, sastra zaman Jepang termasuk periode yang menarik dalam sejarah sastra Indonesia. Mengapa sastra zaman Jepang tidak masuk dalam periodisasi sastra? Bagaimana pandangan Bu Ningrum? Satu dulu nggih dijawab. Bisa langsung ya, Mbak Titi ya. Nggih, satu-satu saja. Mbak Novianti Pratiwi, ini pada zaman Jepang, ini sebetulnya sudah H.B. Yasin memasukkan, tapi sedikit sekali karyanya.
ini sudah masuk tapi tidak dianggap tidak penting. Bahkan kan kenyataannya karya sastra pada masa Jepang itu kan tidak banyak diteliti oleh teman-teman peneliti, dibuat skripsi, S2, S1, S2 maupun S3, kan enggak gitu loh. Kemudian mungkin juga karena ini dianggap sebagai periode yang tidak penting. Ini sama tidak pentingnya dengan dianggap tidak pentingnya dengan karya sastra Melayu Tionghoa yang jumlahnya ribuan. Karena Balai Pustaka itu hanya 700 karya sastra pada masa pra-Indonesia, masa Melayu Tionghoa itu lebih dari 3.000. Di masa Jepang juga. Jadi ini gerakan baru saja menerbitkan kembali, bahkan karya sastra drama pada zaman Jepang itu baru diterbitkan ulang. Ini saja baru-baru ini oleh biasanya itu malah bukan pecinta sastra, oleh para sejarawan. Jadi beberapa kali juga dengan buku tipis pameran pada masa periode Jepang itu ini diterbitkan ulang. Kalau pandangan saya ya mulai sekarang kita menganggap penting semua periode karena itu merekam jejak sejarah, jejak peradaban bangsa Indonesia. Menarik banget menarik. Udah nggak cuma kita tertawa, apalagi kalau kita belajar sejarah pada masa itu. Kemudian misalnya kita mau meneliti bagaimana posisi perempuan saja. Ini saya sharekan saja kalau teman-teman tertarik. Posisi perempuan pada karya sastra pada masa Jepang. 1 atau 2 novel saja. Itu sudah luar biasa. Berbeda banget pada masa Hindia Belanda misalnya. Udah berbeda gitu. Jadi mengapa? Karena tidak dimasukkan oleh H.B. Yeltsin, sudah dimasukkan periodisasi ini. Tapi selanjutnya nggak populer karena nggak dianggap penting. Ya, nggak dianggap penting. Padahal periode ini luar biasa karena hanya selama 3 tahun karyanya itu banyak. Meskipun karyanya mayoritas adalah karya propaganda. Kemudian apakah ini sudah menjawab pertanyaan ya, Mbak Titik yang pertama? Kelihatannya cukup. Ya. Silakan. Mungkin ditaruh kembali ya. Ditampilkan kembali panitia pertanyaannya. Panitia mungkin tidak ditutup pertanyaannya. Oke. Ada tim kreatif Mbak Ningrum yang bagian mengumpulkan pertanyaan. Iya. Belum muncul panitia. Iya. Ini pertanyaan kedua Mbak Ningrum. Iya. Pertanyaan ini dari Mbak Iya ya. Iya, pertanyaannya penelitian tentang drama di masa lalu sangat menarik dilakukan. Apakah bisa dijelaskan bagaimana mengumpulkan data penelitiannya? Iya, tentu saja. Sekarang kalau saya sarankan mungkin semua dosen-dosen menganjurkan mahasiswa untuk semua menjadi member Perpustakaan Nasional. Oke. Perpustakaan Nasional itu banyak informasi yang sangat menarik. Surat kabar pun, saya nggak tahu ya, yang itu sudah didigitalkan, sudah di-share belum? Tapi surat kabar pada masa Jepang itu sudah di-share kembali. Dulu ada yang aneh, data berupa digital itu sempat hilang. Sampai 2019 kami datang ke sana itu masih hilang. Nggak tahu itu ada masalah apa. Pokoknya ada silang sengkarut yang luar biasa di Perpusnas dan alhamdulillah itu muncul lagi.
teman-teman mahasiswa, teman-teman peneliti, kalau mau membaca koran periode tahun 42 itu ada loh. Kalau misalnya mau jalan-jalan di sana, itu bisa nggak pingin pulang. Itu perpustakaannya keren banget loh sekarang. Gila, itu keren banget, nggak kalah sama perpustakaan Jepang tuh, bener. Perpustakaan nasional itu yang baru harus ke sana. Kemudian Anda bisa mendapatkan kopian, ya kopian. Bisa juga kalau kita baca itu sebenarnya kita bisa screenshot ya, bisa screenshot. Kemudian kita baca karya-karyanya. Jadi saya sarankan kalau misalnya di teman-teman di Jember atau di kota-kota lain itu susah mengakses di universitasnya sendiri-sendiri karena mungkin koleksinya nggak banyak, bisa dicoba untuk membuka laman Perpustakaan Nasional. Jadi bisa jadi anggota dulu dan di sana itu harta karun Mbak Titi. Saya ingin cerita juga waktu saya membuat disertasi tahun 2010 ini saya mulai mengumpulkan mikrofilm cetak dari Belanda. Waktu itu tahun 2010 saya belum bisa ke Belanda ya karena dana macam-macam. Saya nggak bisa pergi ke Belanda. Saya minta saudara saya untuk mengopikan mikrofilm pada saat itu. 1 lembar itu berapa ya? Itu puluhan sampai ratusan ribu karena tergantung usia. Waktu itu belum ada digitalisasi. Jadi satu buah drama itu Kuning room unmute. Masih mute. Ke-mute. Nah. Oh iya ya, ke-mute, maaf. Jadi kalau untuk mendapatkan itu saya kira sekarang karena sudah digital itu bisa diakses di Perpusnas. Atau teman-teman mungkin Mbak Titi dan teman-teman sastra juga Mas Heru, Mas Edi dan seterusnya, dosen-dosen di sini semua bisa dicoba di kelas misalnya membuka di perpustakaan Universitas Leiden. Pernah karena itu dibuka itu pernah. Banyak sekali data-data yang bisa diunduh di sana. Demikian pula juga jadi mungkin yang perlu kita edukasi pada teman-teman S1, S2, S3 adalah bagaimana cara memanfaatkan data digital di universitas. Bahkan kalau di UGM itu kan sudah berlangganan jurnal-jurnal internasional. Tapi yang luput adalah bahwa Perpustakaan Nasional itu Anda bisa datang ke sana atau bisa datang ke sana atau unduh Mbak Titi. Saya punya cita-cita itu setelah ini itu penelitian tentang cerpen-cerpen zaman Jepang atau tahun 50-an. Itu banyak sekali Mbak Titi. Itu menarik sekali. Menarik sekali di surat kabar. Di surat kabar ada di mana? Di Perpusnas. Mungkin bisa satu koran itu bisa diunduh kemudian atau di screenshot gitu. Jadi banyak sekali Mbak Titi. Saya kira sekarang hampir nggak ada masalah untuk mendapatkan akses data-data penelitian. Saya kira itu Mbak. Terima kasih Mbak Ningrum. Panitia mohon di-share screen lagi pertanyaan berikutnya. Ini sambil menunggu ya. Oke. Ya, terima kasih sekali loh teman-teman datang ini udah lebih dari 300 orang yang datang, luar biasa. 300 lebih, alhamdulillah. Iya. Pertanyaan yang ketiga dulu mungkin dibesarkan. Mata saya ikut-ikutan. Apakah bisa dijelaskan bagaimana mengubah? Oke, ini sudah ya. Ini sudah. Pertanyaan dari Bu Asrumi. Keanehan dari teks drama
tokoh-tokoh yang membela Jepang itu menggambarkan adanya harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Hingga kapan para tokoh itu membela Jepang yang akhirnya sejak kapan pembelaan itu membalik membencinya. Oke, langsung saja. Terima kasih sekali Nggih, pertanyaannya langsung saja. Mbak Umi Asrumi. Ini sebetulnya ini masalah Jepang itu pada masa pendudukan ini menawarkan sebuah utopia bahwa kalau sudah selesai dengan urusan dengan penjajahan Belanda dan bergabung pada kekuatan Asia, itu akan menjadi bangsa yang maju dan bangsa yang jaya luar biasa. Bangsa yang jaya luar biasa. Jadi ini menarik sekali bahwa itu berlangsung sampai tahun 45. Karya bahkan sampai sebelum merdeka itu Mbak Titik, itu masih kayak gitu. Masih kayak gitu. Sebelum Jepang itu menyerah pada sekutu itu masih seperti itu. Bagaimana membenci tidak berani eksplisit pada saat itu. Mau masuk kamp konsentrasi, mau masuk penjara nggak berani. Dan masalahnya gini loh, situasi itu berbeda di setiap tempat. Jadi ada yang memang pada masa Jepang itu kemudian kan banyak paceklik ya. Makanan mulai tidak ada karena makanan itu disuplai kepada Jepang ya, dia untuk memberi makan para tentaranya. Kan kekurangan makan ada di mana-mana ya. Tapi masyarakat pada saat itu di tempat lain itu baik-baik saja. Masyarakat kelas menengah ke atas nggak merasakan itu. Ya. Mereka sekolah seperti biasa, mereka kehidupan seperti biasa. Ya. Tapi yang sudah terlanjur masuk perangkap misalnya peta, heiho, kemudian ada yang sudah masuk kerja paksa Romusa, gitu ya. Mereka melihat keperihan, kepedihan yang luar biasa. Ada cerita tentang perempuan yang dijadikan budak seksual, yang perih luar biasa, ya. Itu di tempat lain itu ditutupi. Banyak masyarakat itu juga nggak tahu itu terjadi, gitu loh. Kalau sampai itu digosipkan, ya tahu sendiri kan ada bos kecilnya di situ, dia akan lapor pada pemerintahan Jepang. Ya masa berbaliknya itu ya setelah kan ada tuh perang melawan Jepang, ada pemberontakan di mana-mana secara sporadis itu ada gitu ya, itu ada. Tapi selama 3 tahun itu nyaris masyarakat Indonesia, apalagi kelas bawah dan uneducated people itu cannot speak up, tidak bisa ngomong pada saat itu. Saya kira itu Mbak Titi untuk pertanyaan yang keempat. Oke, pertanyaan berikutnya dari Mbak Esti Setiadi Klaten, teman kita Hizki. Beliau bertanya, apakah generasi muda Jepang saat ini tahu kalau bangsanya pernah menjajah Indonesia, dan apa mereka juga pernah membaca karya sastra Indonesia pada masa Jepang? Iya. Halo Mbak Esti, apa kabar? Terima kasih sekali sudah gabung Mbak Esti. Hizki, saya juga kenal baik dengan beliau. Nah, repotnya enggak. Itu bisa ditanya sama Riko. Kebetulan Riko mahasiswa saya S2 itu gabung di sini ya. Enggak. Ya, buat apa? Itu luka. Untuk mereka itu luka. Mereka sudah merasa bersalah luar biasa. Mereka ingin generasi berikutnya tidak mewarisi luka itu.
Lawang saya pergi ke ini sebuah kuil di Tokyo dan kuil itu sangat terkenal dan akan selalu membuat marah Korea Selatan kalau Perdana Menteri Jepang berziarah ke situ, itu marah sekali dan akan ada protes luar biasa. Kenapa? Tentara Korea Selatan itu banyak yang dijadikan tentara Jepang, termasuk yang ke Indonesia, termasuk yang di Kemin Bunkasidoso, itu sutradara film yang sangat terkenal, itu punya nama Jepang, tapi itu orang Korea. Diperdaya itu oleh Jepang pada saat itu jutaan orang Korea itu juga meninggal sama dengan dan mereka itu ada kuilnya sendiri dan itu kuil kontroversial dan di sana masih dijaga polisi Jepang sampai sekarang. Ada jutaan foto-foto korban perang mereka tentara Jepang ya di situ dipajang semua. Dan ada festival doa bersama untuk tentara Jepang. Tentara Jepang itu termasuk Korea ya, yang masuk di dalam itu. Saya tidak tahu apakah ada tentara Indonesia juga yang masuk di situ. Tapi perlu diketahui tentang korban. Sampingnya adalah museum yang sangat terkenal, Museum Perang Dunia Kedua. Jepang itu menempatkan dirinya sebagai korban, victim. Gila enggak? Gila itu. Dia enggak menempatkan, Jepang itu tidak menempatkan dirinya sebagai, tidak sama sekali menempatkan dirinya sebagai penjajah atau yang kejam atau semacamnya di dalam museum itu. Jadi museum itu juga sejarah itu memang untuk brainwash generasi berikutnya pasca perang agar mereka tidak ikut luka. Generasinya Riko nggak ngerti itu, nggak ada di sekolah SMA dan SMP. Apa untungnya menceritakan tentang luka itu pada generasi muda. Jadi mereka nggak ingin menularkan itu. Biasanya hanya ada begini, bahwa bangsa Jepang ikut terlibat dalam Perang Dunia Pertama, Kedua, dan itu menang di mana dan mendarat di mana tahun berapa dan apa yang mereka kerjakan adalah ini. Mereka sebagai orang yang membantu. Jadi beda banget. Yaitu hak mereka. Mereka nggak, ya seperti kita loh. Kita ini kan menempatkan posisi sebagai korban, victim. Jepang juga. Bahkan kalau saya pergi ke Hiroshima jauh sekali ya dari Tokyo. Jauh banget, naik Shinkansen tuh. Pokoknya pulang pergi itu sampai, 7 juta rupiah. Kira-kira. Saya melihat itu, museum perang itu benar-benar itu brainwash itu bahwa ini loh, kita ini korban perang, makanya harus bersatu. Gitu Mbak Esti. Ya bukan saya, ini urusan mereka gitu ya, urusan mereka. Oke, berikutnya kayaknya ini cukup ya. Nggih, cukup. Berikutnya ada pertanyaan dari Rizkia. Oh, bisa ditampilkan? Kalau tidak saya bacakan dari chat. Ya, bacakan dulu. Dari Rizkia ada ditampilkan oleh panitia. Rizkia Setiari, Bu Rizkia Setiari ini dosen FIB. Nggih, pertanyaannya, mengapa pada masa penjajahan Jepang yang begitu singkat, yakni hanya 3,5 tahun, memori dan kesan orang-orang tua terhadap Jepang begitu positif dan melekat? Sampai sekarang pun ibu saya yang lahir pada masa pendudukan Jepang ikut-ikutan membenci Amerika Serikat hanya karena lagu. Apa setelah Inggris dan Amerika musuh seluruh Asia, gitu katanya. Kira-kira mantra apa yang disampaikan Jepang hingga jadi demikian? Wah, ini Pak Heru ini mantra ini. Iya, Mbak Rizkia, apakah sudah terkena mantranya Pak Heru juga ini ya? Itu benar loh, ini pertanyaan sangat bagus.
Ibu saya, ibu mertua saya dua-duanya udah almarhum ya. Itu banyak juga selain ketakutan, memori ketakutan juga pujian. Apa yang dia, iya, karena mereka menjanjikan mimpi manis. Menjanjikan mimpi manis yang luar biasa. Jadi Utopia kalau membuka majalah, jadi ini mumpung sekarang itu sudah diupload ya, sudah diupload di mana Perpustakaan Nasional. Saya minta deh Ibu Bapak dosen, guru dan teman-teman mahasiswa coba mengintip di Perpusnas. Mungkin bisa jadi anggota dulu ya. Itu keren sekali bagaimana caranya di majalah itu mereka di majalah itu mereka menampilkan sosok Jepang itu sebagai pengayom Asia. Loh, paling menarik ada ketika saya di Belanda itu dapat sekali poster-poster yang menarik. Saya pegang itu posternya. Nah, coba toh warna bendera kita kan sama kan, ya, merah putih sama kan, berarti kita tuh saudara loh. Gitu. Lihat tuh tinggi kita sama toh, ya kita saudara, tinggi kita sama, kulit kita hampir sama, enggak loh, kulitnya enggak sama, tapi dia mengatakan kulit kita hampir sama toh, enggak, bukan kulit putih loh, kita tuh saudara, gitu. Coba kita itu kan ada acara membungkuk pada ke arah Tokyo, Orang tua. Kaisa. Enggak membungkuk menghormati itu loh. Ya. Cara membungkuk itu kan mirip dengan rukuk orang sholat toh. Kita ini saudara, bayangkan. Jadi yang punya trauma masa lalu yang diceritakan oleh kakek nenek mereka terhadap trauma pendudukan Belanda itu menjadi hal positif untuk Jepang, gitu ya. Tapi sejujurnya untuk pendidikan kan memang lebih bagus Belanda, ya. Tapi itu sudah lagu, ya, pidato, gitu. Semua diubah, ya. Artinya mereka mau membantu Indonesia, padahal Indonesia waktu itu nggak terlibat perang. Jadi itu mantranya sebetulnya. Mantranya adalah iming-iming sebuah negara yang bebas, negara yang beradab, negara yang sangat maju. Itu Mbak Rizka. Berikutnya saya kira itu sudah menjawab ya Mbak Rizka. Terima kasih. Sudah menjawab. Bisa ditampilkan panitia, kalau tidak saya baca di chat. Ya. Oh, bisa. Nah, pertanyaan Mbak Asmi, saya panggil Mbak aja ya. Mengenai ilustrasi, apakah gambar itu dilukis oleh seniman Jepang Ukiyo-e? Selanjutnya, apakah ada kaitan sastra dengan seni rupa Jepang? Oke, kalau itu saya jawab pada masa Jepang ya. Nah, itu gini. Memang banyak seniman-seniman Jepang yang saya sebut tadi di bahan saya, itu yang memang ilustrator itu dibawa langsung dari Jepang. Ilustrator itu dari Jepang. Itu kalau ilustrator ya. Kemudian kalau beberapa cover misalnya di buku drama yang Jinak-Jinak Merpati, saya kebetulan belum cek ya ilustratornya siapa, tapi banyak sekali semua yang mereka pakai desainer. Mereka tuh datang loh, dan datang tuh didandani militer. Bagian dari militer. Ya, bagian dari wajib militer mereka, ya. Ada beberapa yang direkrut kan ada budayawan Sanusi Pane, Armin Pane, sastrawan itu juga direkrut. Saya baca beritanya itu ya. Saya Armin Pane kalau hidup lagi itu ya membaca artikelnya yang di Jawa Baru misalnya itu ngaco banget ya. Pujian luar biasa pada Jepang pada saat itu kan. Juga rekrut seniman, penggambar
Indonesia pada saat itu, tapi itu ada kantornya. Kantornya itu selalu, oh ini mau untuk ilustrasi itu semua dicek, ya, foto ini semua dicek oleh mereka, ya. Jadi bukan hanya satu orang ilustrator, banyak. Tadi saya share di dalam share saya di awal-awal, kalau Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa menyimak, itu menarik sekali, ya. Apakah ada hubungannya dengan karya sastra? Iya, ada, ya. Lawang saking banyaknya ilustrasi di mana-mana, itu pamflet loh. Awas mata-mata musuh, itu sampai kampung-kampung, sampai di desa-desa, dan itu akhirnya jadi drama Awas Mata-mata Musuh. Ya. Jadi memang ada hubungannya, ya, karya pada saat itu. Beberapa komik khusus propaganda itu ada pada saat itu. Sayangnya saya sedang tidak meneliti itu, ya. Saya sedang tidak meneliti. Itu luar biasa, sangat menarik juga. Jadi ya saya ini memang tukang kompor. Banyak harta karun yang bisa dijadikan untuk disertasi, tesis S2 maupun skripsi S1 itu tahun 40-an dan tahun 50-an. Saya kira itu, Mbak. Oke, terima kasih Bu Ningrum. Bisa ditampilkan selanjutnya atau saya baca dari chat? Iya. Ini dari Amalia, dari Amel. Anis atau yang mana ya? Oke, yang ditampilkan yang Anis Iya, dulu. Yang Anis dulu, nggih. Saya ingin bertanya, kan waktu pendudukan Jepang banyak sastra dan drama yang terbit. Bagaimana pengaruh bahasa Jepang dalam dialog drama atau penulisan sastra masa itu? Apakah masih berpengaruh pada sastra masa selanjutnya hingga sekarang? Iya, kalau pada masa Jepang itu banyak istilah-istilah Jepang itu muncul pada saat itu, banyak sekali bertaburan di mana-mana, dan tidak ada, ini beda sekali, jeglek ya kalau menurut saya. Kalau di dalam sastra Melayu Tionghoa yang saya baca itu kan banyak istilah-istilah dalam bahasa Melayu Tionghoa, dalam bahasa Mandarin, kemudian istilah-istilah dalam bahasa Belanda dan bahasa Inggris itu bertaburan di mana-mana, dan etnis itu muncul banyak sekali, multi etnis itu muncul. Ada orang Jawanya, ada orang Tionghoanya, ada orang Belandanya, Portugisnya, Arabnya, itu muncul. Nah, kalau pada drama atau karya sastra pada masa Jepang itu hanya 2 etnis. Maksudnya hanya orang bukan spesifik etnis dalam arti suku bangsa berbagai di Indonesia, tapi itu orang Indonesia dan orang Jepang saja. Ya, tokohnya itu nggak ada orang Belanda. Itu kemudian ya pengaruh bahasa Jepangnya itu. Dialog drama masih berpengaruh pada sastra masa selanjutnya hingga sekarang? Tidak sama sekali. Jadi saya meneliti drama setelah tahun 50, 60, dan 70, itu 50 itu sudah mulai pudar dan sudah mulai menghilangkan kosakata yang dipakai pada masa itu. Ya. Jelas sudah sangat berbeda setelah tahun 60, 70 sampai 2000-an itu beda banget. Ya. Karena yang dekat saja tahun 20 sampai 40 itu saja sudah sangat berbeda untuk pilihan kosakata dan bahasanya. Saya kira itu. Kemudian berikutnya, Mbak. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Pak Agus M atau Mas Agus M. Menurut saya sendiri kita bisa belajar dari sastra. Banyak nilai kehidupan yang bisa diambil darinya. Yang saya tanyakan keberadaan anime manga. Apakah ini bisa manga, nggih. Apakah ini bisa dibilang bentuk penjajahan tanpa kekerasan? Buktinya banyak wibu, waifu, dan yang tidak dikontrol oleh agama bisa merusak generasi muda. Bagaimana tanggapan Bu Ningrum? Oh iya. Kalau saya sebenarnya tidak akan mau menanggapi ini. Ini beda hal ya. Tapi nggak apa-apa ya. Begini saja. Kalau saya mau jujur ya,
Oh jujur. Di antara ibu bapak yang datang, terutama Mas siapa tadi? Yang bertanya pada Mas saya Agus. tadi. Mas Mas Agus. Agus. Mas Agus bisa on speak apa? On cam. Tidak di-mute, ya bisa On bicara. cam. Mas Agus. Bisa langsung Iya. bicara, Iya, Mas Agus, tahu Mas nggak? Agus atau Pak Agus? Ya, atau Pak Agus ya. Tahu nggak orang Jepang itu mayoritas agamanya apa? Mas Agus, tahu nggak Mas Agus? Untuk Mohon maaf untuk penanya tidak bisa on mic dan on cam karena sedang ada dalam perjalanan. Oh iya ya sudah bukan on cam sebetulnya. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang menganggap itu agama Shinto dan Buddha, salah besar. Agamanya apa di Jepang itu masyarakatnya? Kalau boleh ngomong, ini ada Riko. 98% mereka tidak beragama. 98%. Ya, hampir seperti di Cina. Ya, Shinto maupun Buddha itu adalah bagian dari budaya mereka. Yang diambil adalah budayanya, bukan way of life-nya. Jadi lebih penting mereka menjadi orang baik. Agama itu membebani. Perkaranya ini kalau menurut saya anime itu seperti dua mata pisau. Ya, mata pisau. Itu bukan salah animenya kok. Bukan salah animenya. Merusak atau tidak merusak itu perspektif yang berbeda. Jadi kalau seperti pisau kan bisa untuk bunuh orang, bisa untuk ngopas mangga, kemudian bisa untuk pekerjaan lain yang berguna. Ya kita mau yang mana? Gitu. Tinggal selektif saja. Dan ini menurut saya itu karya kreatif. Anime itu karya kreatif. Persoalan itu merusak atau tidak merusak itu perspektif yang mana? Ya, kita itu punya risiko di era digital. Ada anime itu memang untuk konsumsi dewasa. Kalau di Indonesia kan anime itu untuk anak-anak sama remaja. Enggak, ada anime yang dewasa. Ada adegan seksualnya, ada adegan erotisnya. Ome itu dibaca sama orang tua di kereta juga. Ya. Itu tergantung saya kira. Nah, kalau mereka itu merusak atau tidak merusak, lah mereka nggak punya agama, bukan religius seperti kita, gitu. Jadi kalau ya pandai-pandai kita memilih saja. Kalau sampai sekarang masalahnya suka anime, Doraemon itu idola saya sekarang. Saya masih stand by me itu yang versi terakhir nggak tahan, saya masih nangis. Udah nonton 3 kali aja saya masih nangis. Kalau lihat yang versi filmnya yang Stand by Me Doraemon itu menurut saya tuh udah itu karya yang luar biasa menurut saya. Jadi anime yang mana gitu. Menurut saya itu saja. Baik, ada yang lain? Masih ada pertanyaan yang terlewat kayaknya punya Amalia Nur. Panggilannya Amel. Amel ingin bertanya, bagaimana sistem Jepang dalam membangun negara lebih maju? Apakah ada sedikit campur tangan dari sastra yang mempengaruhinya? Begini, kalau saya melihat sastra itu adalah rekaman perjalanan peradaban kebudayaan sebuah bangsa. Ya. Bangsa yang membaca adalah bangsa yang maju. Kan Jepang itu tuh pakai politik isolasi itu sampai ratusan tahun, bukan? Ya. Mereka itu bahkan hanya berdagang itu pada 2, Belanda dan Cina. Portugis terakhir ya. Saya tahu hanya itu. Yang lain nggak bisa. Perlu diketahui kalau bahasa Inggris aktif mereka itu bagusan kita. Ya, banyak orang takut duduk berdampingan dengan orang asing
berinteraksi orang asing karena mereka merasa tidak bisa bahasa Inggris, beda dengan kita yang overconfidence, pokoknya sebisa. Nah, mereka tapi kelebihannya apa? Mereka karena dulu sejak politik isolasi itu, mereka itu kan merasa terbelakang. Nah, setelah era Meiji, mereka dibuka itu. Langsung peradaban bangsa Barat itu ya dimakan habis-habisan sama mereka. Pokoknya yang menurut mereka apalagi itu setelah mereka bertekuk lutut pada sekutu. Itu gila. Saya mengatakan kalau orang Jepang itu nggak merasa keren kalau tidak mengikuti budaya Amerika. Yang jelas itu adalah Amerikanisasi di seluruh kehidupannya. Jadi bukan, kalau misalnya Kristiani itu bukan religiositasnya yang diambil, tapi budayanya. Jadi kalau setiap misalnya Natal di sini ramenya minta ampun, banyak sekali orang berduyun-duyun tanggal 25 itu untuk merayakan Natal. Apa mereka Kristen? No, tidak. Tapi kalau mereka merayakan itu, mereka akan merasa ya inilah salah satu budaya yang maju. Mereka itu harus makan ayam KFC di tahun baru dan di Natal, dan harus KFC, makan ayam. Budaya apa yang mereka ambil adalah budaya Amerikanya, bukan religiositasnya. Saya sering berbicara dengan teman-teman Katolik, bahkan teman-teman saya banyak juga yang pendeta, cerita tentang ya itu yang terjadi, bahwa mereka ingin maju, sangat euforia ingin terbuka dengan cara seperti itu. Dan satu lagi, mereka memang membaca karya sastra dan membaca sebelum era digital mewabah di dunia 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, pegawai kereta api 30 tahun lalu. Pegawai kereta api itu kalau membersihkan sampah di kereta itu adalah sampah buku dan surat kabar, sampah novel. Tapi kalau mereka sekarang begini, masih ada juga anime begini. Kadang-kadang di kereta saya juga ikut lihat gambarnya. Jadi budaya sastra, iya. Mereka banyak membaca. Dan satu lagi, mengapa mereka, saya kira ini hambatan mereka susah sekali bahasa Inggris, karena semua buku ilmuwan dan karya sastra dari luar negeri itu, buku-buku sains itu diterjemahkan 100% dalam bahasa Jepang. Jadi semua terjemahan diterjemahkan dalam bahasa Jepang. Jadi seperti itu kira-kira situasinya. Dan mereka itu benar-benar American centris. Gaya apapun itu American centris. Ya, bagi mereka ya itu takluk tidak hanya pada perang, tapi pada budaya. Seperti kita kalau tadi lah, ini kan anime begini-beginilah, kita juga takluk terhadap Korea untuk budaya, kita menyerah pada drama Korea, iya kan? Ya. Saya kira itu Mbak Titi. Ada lagi? Kok kelihatannya pas ya, pas pertanyaannya habis, pas waktunya habis. Ya, terima kasih sekali. Ini saya bacakan pantun dulu. Wedang cor dari tape, ditambah madu, sangat lezatnya. Sudah lohor, mari kita akhiri. Kita bertemu di kontras berikutnya. Kita beri aplaus untuk Mbak Ningrum. Terima kasih. Sukses. Bagus banget materinya. Banyak yang tertarik, pertanyaannya juga banyak. Banyak yang minta juga materi. Nanti kita share di chat maupun di grup. Iya. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kembali. Terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara, Mbak Nia. Baik, terima kasih Bu Titi telah memandu acara dengan baik. Banyak ilmu yang berharga yang dapat disampaikan dalam diskusi pagi ini. Terima kasih
Dr. Cahyaningrum Dewajati M.Hum, sosok perempuan tangguh ini yang sangat inspiratif, memberikan diskusi yang sangat menarik. Saya selalu mengikuti aktivitas Ibu melalui Instagram, Bu. Dan selalu komentar sepertinya ya. Sangat menarik Ibu, informasinya banyak hal penting yang saya ikut belajar hari ini. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan moderator, Bapak dan Ibu peserta, serta adik-adik mahasiswa, dan seluruh pihak yang membantu kelancaran acara hari ini. Kami mohon maaf atas kekurangan dalam acara ini. Sampai jumpa pada ngontras selanjutnya. Dilarang menahan lapar saat hari raya, karena akan hadir sate, kare, dan ketupat. Terima kasih atas kehadiran Anda. Sampai jumpa di Ngontras 4. Salam sehat dan teruslah berkreasi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ningrum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Pakai wabarakatuh. baju Jember ya, pakai baju Jember ya ini. Iya. Saya ingat Kenang-kenangan Ibu. Jember. Ya, kenang-kenangan Cantik sekali. Jember. Ya Ibu cantik. Terima kasih Bapak Ibu dan adik-adik Terima kasih semua. sekali. Terima kasih Mbak Ningrum. Terima kasih Mas Heru. Terima kasih sekali. Melepas Maaf kangen ya, lumayan. Cuman bisa apa Ada yang kangen Mbak Ningrum. Mas Ya? Teguh Semarang. Mas Teguh mana? Ada, aku Ada. melu mergo kangen karo Ningrum. Aduh. Terima Halo kasih. Prof Teguh, mana Prof Teguh? Halo Prof Terima Teguh. kasih, Prof. Teguh. Ora tekot gitu katanya. Cuman kangen aja gitu. Iya, Oh ini karena- masih kok, oh masih iya. standby nih kok Prof Teguh. Masih tempe paling senyum-senyum tok Mbak. Oh ini Alhamdulillah sehat Terima selalu kasih. Mas. Kalau nggak Sehat selalu, pandemi Mas saya Teguh. ajak jalan-jalan Alhamdulillah ke sudah Jepang sehat. ini, Prof. Iya, itu kalau nggak pandemi, aduh, mau saya ajak ke Jepang ini, Prof. Oh, tenan. Miski nang Jepang gitu ya. Iya, Dulu kita sudah rencana loh. iya nyelengi. bener ya Mbak Titi. Nyelengi. Barang Oh, Mas Heru itu juga mau nengok saya itu, aduh, semua tak gelarin red Wah, terus carpet. pandemi Iya. itu mau keruntelan pokoknya di Jepang nggak jadi. Bener loh, di Jepang sendiri itu sampai ini loh. Saya itu beberapa kan nggak bisa kemana-mana, ya nggak bisa kemana-mana juga. Tapi ini sudah sangat melandai, jadi ya kemarin pokoknya kalau tinggi kami tuh di rumah saja dan seterusnya. Hanya ke kantor. Jadi Sampai bisa buat tempe loh, hebat banget Jan. kalau nggak Top. buat tempe di sini tuh mahal banget tempe itu 50.000 satu. Ya Allah, di sini 2.000. Iya, Mas Heru 50.000 tempe. Nah, padahal kami itu kan penggemar tempe. Kalau nggak makan tempe kan rindu berat. Nah, Kurang meriah kalau iya. Ternyata murah buat sendiri. Kalau nggak Jepang nggak buat tempe. Terus raginya dari mana? Ternyata di Jepang itu ada ya. Saya baru tahu yang jual. Tapi saya minta kiriman kakak dari Indonesia. Kiriman kakak. Dan itu kan makanya sedikit dan saya bagi-bagi cuman seujung apa? Seujung Sendok